Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti sudah kita bahas tadi ya, ayat-ayat Al-Quran, ternyata semuanya itu mengandung psikologi, komunikasi, dan secara tidak langsung itu jika digunakan terus-menerus akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Nah, itu secara tidak langsung itu adalah Quranic hipnoterapi. Ini tadi contoh-contoh ayatnya yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke sesi apa sih sebenarnya hipnosis itu. Ini saya skip karena ini tadi sudah dibahas di sesi sebelumnya. Untuk yang baru bergabung nanti bisa lihat video rekamannya saja ya. Nah, ini dia. Tadi kita sampai sini ya, Bapak Ibu. Jadi secara umum hipnosis itu adalah tentang segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan tentang permodelan kesadaran, conscious mind dan subconscious mind. Kalau conscious mind ini pikiran sadar kita, seperti kita saat ini ya, Bapak Ibu kita berkomunikasi, kita bekerja. Nah, kalau subconscious mind ini pikiran bawah sadar, fenomena trance, kekuatan sugesti dan berbagai teknik dasar untuk membawa seseorang ke kondisi trance. Nah, itu yang disebut hypnosis. Hipnoterapi adalah tentang segala sesuatu yang terkait dengan kekuatan sugesti yang dapat menghasilkan efek terapeutik. Terapeutik itu efek penyembuhan, sering dipakai di rumah sakit ataupun klinik-klinik hipnoterapi dan psikoterapi. Pada umumnya, berbagai teknik terapeutik ini diadopsi dari pengetahuan psikologi. Dalam dunia hipnoterapi terdapat setidaknya dua pendekatan, yaitu pendekatan yang masih dipengaruhi oleh paradigma psikologi klasik, sehingga cenderung untuk melakukan intervensi ke masa lalu, dan pendekatan yang didasari oleh paradigma psikologi positif, positif psikologi, yang lebih berorientasi ke masa depan atau empowerment. Nah, kalau kita sekarang sedang berdiskusi, itu kita ada di normal state. Nah, kalau kita memasuki pikiran bawah sadar, itu artinya kita memasuki trance, kondisi trance. Nah, kondisi trans ini adalah sebuah kondisi biopsikis alami yang terjadi beberapa kali setiap harinya ketika seseorang mengalami pemikiran yang selektif atau terpusat. Seseorang yang sangat fokus. Nah, itu disebut kondisi trans. Penerobosan filter pikiran kritis. Tanda-tandanya atau indikatornya itu terfokus, nyaman, gerakan tubuhnya minim, kelopak matanya berkedut, bergerak layu, fitur wajah mengendur, lambat atau tidak bisa menjawab, perubahan warna dan suhu badan menurun, denyut nadi melambat. Nah, kondisi trans itu bisa informal ataupun formal. Seperti kalau kita formal sengaja menciptakan kondisi trans, kondisi pikiran bawah sadar itu seperti meditasi, berdoa, sholat dengan khusyuk, hipnos. Nah, itu sama dengan kondisi hipnosis saat pikiran fokus dan tidak banyak gangguan. Pada saat orang mengantuk, orang bangun tidur itu juga sebenarnya kita masuk di kondisi trans alami. Kalau kondisi trans informal itu seperti menonton TV, membaca novel, menyetir kendaraan, merenung, melamun, pekat emosional, terus raport. Jadi berdasarkan statistik kita keluar masuk trans setidaknya 20 kali setiap hari. Masuk ke kondisi pikiran bawah sadar itu setidaknya 20 kali setiap hari. Dan yang perlu kita ketahui, saat kita masuk pikiran bawah sadar itu, sugesti-sugesti yang dimasukkan saat kita ada di kondisi trans itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan itu pengaruhnya sangat besar untuk kondisi psikis, mental, dan juga fisik seseorang. All hypnosis is self-hypnosis. Apa maksudnya? Semua hipnotis itu sebenarnya penghipnotis diri sendiri. Jadi hipnoterapis itu fasilitator, klien sebagai subjek. Ini saya ambil dari Indonesian Board of Hypnotherapy pada saat saya pelatihan kemarin. Jadi semua hipnosis itu sebenarnya sang penghipnotis itu hanya fasilitator. Subjeknya siapa? Subjeknya si klien. Jadi semua hipnotis itu adalah kita yang menghipnotis diri kita sendiri. Begitu. Konsep dasarnya apa?
Mereka yang memiliki kejiwaan yang relatif tenang atau terbiasa berkonsentrasi ke internal cenderung lebih mudah memasuki trance state. Trance state tadi pikiran bawah sadar tadi ya. Jadi orang yang tenang, terfokus, mudah fokus itu lebih mudah masuk ke kondisi trance, kondisi terfokus tadi yang mudah memasukkan sugesti-sugesti positif ke dalamnya. Proses hipnoterapi itu awalnya kita ada di normal state seperti ini, kemudian dibawa ke trance state tadi kondisi pikiran bawah sadar, kemudian dikembalikan lagi ke normal state dengan harapan perilaku yang baru. Jadi awalnya mungkin ada perilaku awal yang kurang bagus dengan kondisi hipnoterapi dikondisikan masuk ke dalam trance state itu nanti akan merubah perilaku-perilaku yang kurang bagus tadi menjadi perilaku baru yang harapannya lebih positif. Masuknya sugesti atau saran-saran yang akan menjadi nilai-nilai baru itu dimasukkan pada saat kondisi pikiran bawah sadar, trance state tadi. Seseorang dapat masuk ke dalam kondisi trance karena dia menginginkannya, sama sekali bukan karena kehebatan ataupun kekuatan dari sang penghipnotis. Nah, model psikologi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem kepercayaan atau belief system itu adanya di bawah di subconscious mind ini. Subconscious mind itu pikiran bawah sadar. Itu 88% pengaruhnya ke kehidupan kita. Sementara pikiran sadar 12% itu pengaruhnya hanya 12%. Nah, kalau pikiran sadar, logika, rasional itu ada di 12% ini. Sementara kalau self image, memory, belief system, sistem kepercayaan itu adanya di bawah sini, di subconscious mind 88%. Mekanisme perilaku manusia itu menyimpan memori jangka pendek, menangkap 5 sampai 9 kejadian bersamaan, memproses 40 bits info per detik. Dan otak yang sadar, pikiran yang sadar itu conscious mind tadi yang lebih bersifat analisis rasional, fokus, dewasa itu hanya pengaruhnya hanya 12%. Sementara yang 88% itu dari subconscious, yang imajinatif, global, sugestif, anak kecil. Nah, ini menyimpan memori jangka panjang. Di 88% ini menyimpan memori jangka panjang, menyimpan emosi dan kebiasaan, membuat asosiasi dan simbol, melindungi diri dari ancaman dan bahaya, memproses 100 juta bit info per detik. Jadi dia lebih bisa memproses lebih banyak daripada yang conscious, yang subconscious ini. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang hipnosis tadi, nah hipnosis tadi bekerjanya di sini, di subconscious sama di otak kanan yang akan menghasilkan belief system dan self image. Nah, jadi kita harus waspada dengan seluruh ucapan atau self talk, ucapan ke dalam diri hati kita sendiri ya, dan pemikiran karena berpotensi untuk menjadi nilai-nilai permanen bagi pikiran bawah sadar kita. Jadi hati-hati dengan siapa berkawan, dengan siapa bertukar pikiran, juga hati-hati dengan pikiran yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Karena itu pengaruhnya 88%. Sementara pikiran sadar kita pengaruhnya hanya 12%. Kayak ini diimajinasikan seperti kucing yang berkaca pada cermin, tapi kucing ini di dalam pikirannya itu dia itu singa, dia pemberani, dia hebat. Nah, maka itulah yang akan terjadi dengan si kucing ini. Dia akan jadi kucing yang hebat walaupun dia badannya kecil, tapi pikiran bawah sadar dia menganggap dirinya itu singa. Kurang lebih seperti itu. Nah, permodelan pemikiran pikiran manusia itu seperti ini, Bapak Ibu. Conscious mind itu pikiran sadar itu di bagian atas, subconscious mind itu pikiran bawah sadar itu di bagian bawah. Conscious mind itu sifatnya yang tadi ya, seperti kritis, logis, sering dianalogikan dengan otak kiri. Nah, kontribusinya berapa? 12%. Subconscious ini sering dianalogikan dengan otak kanan. Nah, tadi ketika kita belajar bahasa Arab kan menyeimbangkan ya antara subconscious, conscious kanan, kiri tadi udah dibahas ya. Jadi suatu area yang mirip dengan bank data subconscious yang di bawah ini yang seperti gunung es yang besar ini sebenarnya potensi kita yang belum tergali. Yang kelihatan segini, potensi kita sebenarnya segini, besar, besar banget 88%. Jadi area yang mirip dengan bank data manusia berisi pengalaman, pengetahuan, keyakinan, area ini cenderung kurang kritis. Subconscious mind mirip dengan storage di sebuah komputer yang kosong untuk pertama kalinya, kemudian secara bertahap mulai diisi dengan berbagai software dari luar, termasuk yang buruk ataupun yang baik. Jadi yang buruk pun bisa masuk ke sini. Jadi tergantung kita mau menginstal program seperti apa di subconscious mind kita.
Permodelan kesadaran ini dapat dianalogikan seperti gunung es di lautan, di mana bagian yang muncul di permukaan hanya puncak yang kecil, sementara kekuatan terbesarnya justru terbenam, tidak terlihat di sini. Di bagian gunung es yang tidak terlihat ini terpendam berbagai kekuatan besar dan dapat bersifat positif juga negatif. Nah, bagaimana jika di dalam subconscious mind seseorang ternyata terdapat banyak hal yang tidak memberdayakan, tidak baik gitu ya? Apakah bisa dihapus? Seluruh informasi yang sudah terlanjur menjadi permanen di subconscious mind tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Tujuan hipnoterapi adalah salah satunya untuk melakukan proses pemaknaan ulang atau reframing atas seluruh program negatif yang telah ada dan berpotensi mengganggu kehidupan seseorang. Jadi kalau yang sudah terlanjur nggak bisa dihapus, tapi bisa dimaknai ulang, di reframing, dibungkus ulang jadi lebih baik dan lebih dimaknai sebagai suatu pelajaran, bukan penyesalan seperti itu. Critical area. Ini seperti yang tadi ya, jadi hipnoterapi itu menggunakan visual, auditory, kinesthetic, gustatory, olfactory, external word. Nah, ini mungkin ini lebih teknis, tidak usah terlalu dibahas. Nah, kemudian ini model otak kita ya. Perangkat keras otak kita itu gelombangnya seperti ini. Jadi kalau di normal state itu kita ada di beta. Nah, sekarang kita ada di beta nih. Nah, kalau di hypnosis state, kita ada di dalam kondisi yang sangat rileks, terfokus, itu kita ada di alpha, dan sangat terfokus lagi bahkan sampai mau mengantuk, itu ada di theta. Kemudian kalau kita tidur, itu gelombang otaknya itu ada di delta. Nah, RAS ini semakin terbuka, reticular activating system ini semakin terbuka, bagian dari otak yang menggerakkan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu, semakin terbuka ini semakin bagus. Nah, proses menurunkan dari tingkat kesadaran dari beta ke theta ini, namanya kalau di dalam hipnosis disebut induksi. Dapat kita lakukan sendiri melalui self-talk, bicara dengan diri kita sendiri, atau dibantu dengan seorang hipnotis melalui teknik komunikasi persuasi. Makanya nyambung ya, psikologi komunikasi, hipnoterapi itu nyambung dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu nyambung. Jadi saat hipnoterapi, saat sholat khusyuk, baca Quran khusyuk, itu sebenarnya kita ada di kondisi ini, di alfa, theta. Nah, beta ini kondisi aktif, terjaga, sadar penuh, dan didominasi logika. Ini kondisi normal yang kita alami sehari-hari ketika tidak tidur berada pada frekuensi ini. Ketika kita bekerja, konsentrasi, bicara, berpikir tentang masalah yang kita hadapi dan sebagainya. Nah, frekuensi ini di kondisi beta ini kerja otak tuh cenderung memantik munculnya rasa cemas, khawatir, stres, dan marah. Nah, kalau kondisi alfa, posisi kusuk, rileks, meditatif, nyaman, dan ikhlas. Dalam frekuensi ini, kerja otak mampu menyebabkan kita merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Kalau digambarkan dengan grafik seperti ini ya, kondisi alfa, ini gelombang beta. Kalau gelombang beta, kita sangat cemas, khawatir, stres, marah, sibuk, tuh seperti ini gelombangnya. Kalau alfa, rileks, seperti ini. Theta, seperti ini. Delta, tidur, seperti ini. Kemudian theta, kondisi sangat kusuk, keheningan yang mendalam, deep meditation, mampu mendengar nurani bawah sadar, kondisi yang mungkin diraih oleh para ulama, biksu ketika mereka melanjutkan doa-doa di tengah keheningan malam pada sang ilahi. Makanya kita disuruh sholat tahajud di keheningan malam, itu sebenarnya Allah sudah tahu karena kerja otak kita itu seperti ini. Disitulah otak kita memasuki gelombang alfa dan theta, di mana sugesti-sugesti positif itu bisa masuk di sini. Delta ini gelombang saat orang tertidur pulas tanpa mimpi. Dalam frekuensi ini otak memproduksi hormon growth hormone, ini hormon pertumbuhan, baik baik bagi kesehatan. Bila seseorang tidur dalam keadaan delta yang stabil, kualitas tidurnya tinggi. Nah, ini dari Indonesian Board Hypnotherapy berdasarkan survei Stanford Hypnotic Susceptibility Scale, itu orang-orang itu bisa menghipnotis dirinya sendiri dan bisa menghipnotis orang lain. Moderat 80% orang itu bisa dihipnotis. Hanya 10% yang sulit dan mudah, itu 10%. Jadi bisa sebenarnya kita menghipnotis diri kita sendiri asal kita tahu kiat-kiatnya, dan itu bisa menjadi kepribadian kita dan bisa menjadi masa depan kita dengan ayat-ayat Quran, dengan sugesti-sugesti positif itu bisa. Nah, psikologi komunikasi dalam Al-Quran, pengaruh komunikasi transendental dalam Al-Quran terhadap psikologi manusia.
Bagaimana Quran membentuk psikologi komunikasi yang sehat, contoh ayat-ayat psikologi komunikasi yang mengandung hipnoterapi, tadi sudah ya. Nah, ini teori-teori tentang yang berkaitan dengan psikologi komunikasi. Mungkin ini nanti bisa dibaca ya. Jadi dalam hipnoterapi Islam itu pengulangan ayat-ayat tertentu dapat menciptakan kondisi rileks dan meningkatkan kesadaran spiritual. Kan ada ya di Arat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian, nah ini sebenarnya teori-teori ini saya ambil dari sumber-sumber ilmiah, jadi insya Allah terpercaya dan sudah dilalui penelitian yang mendalam oleh para ilmuwan sudah bertahun-tahun. Seperti ini, teori sugesti dan hipnosis dari Milton Erickson. Jadi aplikasi dalam hipnoterapi Islami dan psikologi komunikasi, zikir dan afirmasi Qurani yang diulang secara terus-menerus bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar untuk selalu berpikir positif. Dalam terapi Al-Quran, mendengar atau membaca ayat yang sama berulang kali bisa menguatkan keyakinan seseorang terhadap kebesaran Allah dan membangun pola pikir yang lebih baik. Nah, makanya kita disuruh menghafal, disuruh membaca, disuruh memahami. Itu sebenarnya karena Allah tahu bagaimana cara otak kita bekerja dan Allah itu ingin menginstal pikiran-pikiran positif ke dalam otak kita sehingga tabiat kita, perilaku kita, dan masa depan kita itu baik. Segitu baiknya Allah sama kita. Nah, ini juga ada Neuro Linguistic Programming NLP, jadi pemrograman bahasa syaraf ya, neuron itu syaraf. NLP itu menjelaskan bahwa bahasa yang kita gunakan setiap hari mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. Jika kita sering mengulang kata-kata positif, alam bawah sadar akan menerima dan membentuk pola pikir yang lebih optimis. Itu sumbernya. The Structure of Magic, a book about language and therapy. Nah, aplikasinya dalam hipnoterapi Islami, mengulangi kalimat positif atau ayat Quran secara rutin dapat membantu seseorang mengatasi trauma dan membangun pola pikir sukses. Dalam hipnoterapi Islami, pengulangan kalimat tauhid, doa, zikir dapat menanamkan ketenangan dan kepercayaan diri. Kemudian juga ada teori pengulangan, illusory truth effect, Husserl, dan sebagainya. Menjelaskan bahwa semakin sering seorang mendengar suatu informasi, semakin besar juga ia akan mempercayainya sebagai kebenaran, meskipun pada awalnya ia meragukannya. Jika seseorang setiap hari membaca ayat Allah ma'ana, Allah bersama kita, maka kepercayaan dan rasa aman akan semakin kuat. Dalam hipnoterapi Islami, pengulangan doa dan ayat Al-Quran yang memberikan ketenangan bisa mengurangi kecemasan dan memperkuat keyakinan spiritual. Jadi, jika informasi itu benar ataupun salah, jika didengar berulang, 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 lama-lama orang akan percaya. Makanya kita harus hati-hati ketika mendengar berita-berita hoax. Jika diulang-ulang berita hoax itu, orang akan percaya. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengulang-ulang Al-Quran yang sudah jelas, valid, dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Teori komunikasi dan psikologi menjelaskan bahwa afirmasi dan kata-kata yang diulang terus-menerus akan masuk ke alam bawah sadar, membentuk kepribadian. Dalam konteks hipnoterapi, yaitu tadi zikir, doa, baca Al-Quran, afirmasi Qurani, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, merubah mindset seseorang dari negatif menjadi optimis. Banyak ya ayat-ayat psikologi komunikasi yang kuat dan punya efek hipnoterapi di Al-Quran tuh banyak. Ada Arat 28, Al-Isra 82, Az-Zumar 53. Kata-katanya hanya dengan membaca artinya saja tadi kan ibu-ibu merasa, oh ini menguatkan, oh ini kita jadi tenang, kita jadi optimis. Nah, itu sebenarnya efek psikologis dari ayat-ayat hipnoterapi dalam Al-Quran. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih sadar tentang pentingnya kata-kata yang kita ucapkan dan dengar setiap hari, karena itu akan membentuk cara kita berpikir dan menjalani hidup. Nah, kita perhatikan ya, sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini kan afirmasi positif. Koneksi transendental kita dengan Allah yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, membentuk ketenangan dan keteguhan hati. Bacaan Al-Quran yang diulang-ulang, memberikan efek hipnoterapi alami, mensugesti pikiran kita dengan nilai-nilai optimisme, ketenangan, ketakwaan, ayat yang direpetisi, seperti Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban di Ar-Rahman, diulang-ulang kan ya itu mengajarkan kita bersyukur secara mendalam dengan menanamkannya dalam bawah sadar. Kenapa Allah mengulang? Ya karena Allah tuh pengen masukin ayat itu ke pikiran bawah sadar kita tadi. Kan tadi informasi yang diulang itu akan menjadi kebenaran.
di dalam pikiran bawah sadar kita. Seperti inallah ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Diulang, banyak itu diulang. Agar kita percaya sepenuhnya bahwa sabaran itu selalu bernilai tinggi di sisi Allah. Nah, ada pertanyaan, apakah ada yang bisa menyimpulkan hubungan antara Al-Quran, ilmu psikologi komunikasi, dan hipnoterapi? Di mana benang merahnya, membuktikan apa semua yang tadi sudah saya jelaskan, dari awal sampai akhir, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan atau benang merahnya? Boleh open mic atau ngobrol di chat juga boleh. Dari semua yang tadi, apakah kesimpulannya, benang merahnya? Halo? Ayo, nanti yang bisa menjawab dikasih hadiah buku, e-book Montessori Pendidikan Anak. Nah, ada hadiah e-book lagi satu. Yuk, ada yang mau coba? Salah, bener nggak apa-apa, tetap tetap dapat hadiah. Coba ya. Boleh, silakan Mbak Jadi Hidayah. Oke, Mbak. ya, Al-Quran tadi itu sumber sugesti kita ya. Dan itu Betul. eh, apa namanya itu kan semua yang tertera di situ akurat, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi itu sugesti yang paling akurat dan paling tepat ya untuk hidup kita. Kemudian kita tadi kan belajar hipnoterapi ya, yang Hmm, berfokus pada ya, mengulang-ulang terutama mengulang-ulang sesuatu yang positif sehingga itulah yang akan apa akan tertanam di pikiran bawah sadar kita yang justru itu yang 80 sekian persen itu ya yang sangat iya, berpengaruh dalam hidup kita. betul. Itu sih kayak yang saya simpulkan. Iya, betul sekali Mbak Hida. Ada lagi yang mau sharing pendapatnya? Coba saya ya, Boleh, Mbak silakan Alam. Mbak Yaniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. dengan kita mengulang tiap hari dengan apa namanya, hmm, pada orang yang akan kita hipnoterapi itu, kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran yang lembut dan kita ulang terus-terusan, maka eh, nantinya perlahan-lahan itu mm, sikap anak, misalnya ini yang kita hipnoterapi Hmm. anak-anak, maka sikap dan perilaku anak itu akan berubah sesuai dengan apa yang surat apa yang kita berikan, dan kita juga sebagai yang menghipnoterapi itu juga tingkah laku atau perbuatan kita harus sesuai dengan yang eh, kita Al-Quran yang kita bacakan itu. Masya Begitu, Allah. Mbak Iya, Mulan. benar. Benar semua Mbak Yaniar dan Mbak Hida. Ada lagi? Ibu Herlin, Mbak Herlin, mau coba sharing? Oh, oke, kita lanjut ya. Jadi, benar semua yang disebutkan oleh Mbak Yaniar dan Mbak Hida. Nah, jadi semua ini sebenarnya dari psikologi komunikasi, Al-Quran, hipnoterapi, itu dan sains yang tadi sudah kita lihat ya, itu bukti nyata bahwa Al-Quran itu memang benar kalau Allah, firman dari Sang Pencipta, yang tahu bagaimana otak, pikiran bawah sadar, dan psikologi manusia itu bekerja.
Jadi Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga memberi petunjuk terbaik untuk hidup dengan tenang, sukses, selamat dunia akhirat. Semua ini menunjukkan bahwa Allah sangat sayang sama kita dan memberikan panduan sesuai dengan cara kerja otak dan hati manusia. Dia ingin kita berpikir positif, percaya diri, bersyukur, dan menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Tidak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Pengulangan ayat-ayat itu bukan sekedar gaya bahasa, melainkan metode komunikasi ilahi yang sangat ilmiah dan penuh kasih sayang. Semua pengulangan dalam Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, efek sugesti hipnoterapi tadi, karena Allah tahu persis bagaimana pikiran kita bekerja dan ingin kita selalu dalam kondisi tenang, bahagia, dan sukses di dunia. Jadi sebenarnya kita disuruh sholat, disuruh mengulang, disuruh itu ya sebenarnya untuk kita sendiri, karena biar pikiran kita itu dimasuki Al-Quran, sugesti yang paling baik dan paling benar, dan bisa merubah diri kita sendiri. Nah, sumber-sumbernya itu bisa dilihat ini sumber-sumber ilmiahnya ya Bapak Ibu. Demikian mungkin atau ada pertanyaan dari penjelasan-penjelasan saya yang tadi? Boleh jika ada yang mau diskusi atau ada pertanyaan, Eh, Mungkin saya ya Mbak ya. boleh. Ini kebetulan saya itu punya cucu, itu Hmm. ADHD. Dia itu Laki-laki, Bu. impulsif, ya laki-laki, umur Heeh, 11 tahun, heeh, impulsif sekali, dan hmm, dia itu senangnya itu, dia itu suka bengong. Kemudian kalau heeh. kita, apa namanya, kita bentak gitu, dia itu merasa diperhatikan gitu loh. Jadi kalau saya beri apa namanya dengan lembut gitu kan, dengan lembut, dia sepertinya menerima juga. Tetapi nanti hmm, ke apa namanya kembali lagi ke Perilaku awal. kebiasaan kita, kebiasaan awal itu. Nah Hmm. itu tekniknya bagaimana ya supaya dia kita itu yang kesel sendiri. Jadi anak itu mengulang lagi dengan hal yang sama gitu. Umurnya Terus berapa? saya tanya, umur 11 tahun. Hmm. Kalau saya perhatikan itu dia eh, dia kalau belajar semangat. Jadi di sekolah dia itu apa sebetulnya semangatnya tinggi, tetapi di sekolah itu dia suka apa nyerobot barang temennya gitu. Kalau misalnya barang itu harus bergantian itu nggak tahan, dia serobot, sering sering bertanya yang mengulang-mengulang gitu, seperti itu kalau di Hmm. sekolah. Kalau di rumah itu sudah agak ini ya, sudah agak berubah. Eh, Jadi Maksudnya hiperaktif gitu ya, retep, Bu ya? iya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya tampung dulu. Afwan Mbak mau nanya, Boleh. kan kita tuh pengen menghafal Al-Quran itu yang mungkin gitu lah ya. Dari segi, kalau dari psikologinya itu dari segi mana gitu kan pasti ada titik-titik tertentu yang harus diasah lagi gitu. Motivasi menghafal Al-Quran berarti ya, Bu ya? Ya, supaya kita tuh selalu pengennya greget terus pengen itu. Ada lagi? Mungkin saya jawab dulu ya yang tadi. Apakah anak apa cucu tadi ya Bu Yaniar ya? Cucu, ya. Eh, Iya. itu apakah dia ini sudah didiagnosa ke medis? Apakah ada attention deficit hyperactivity disorder ADHD kalau ininya? Sudah pernah? Ada, Oh, ada ADHD, kemudian tapi menurut dokternya itu ADHD karena sebetulnya salah
pola asuh gitu loh, kata kata Hmm. bisa diperbaiki, masih ringan karena dia itu komunikasi dengan guru itu bagus, atau komunikasi dengan kita itu bagus. Cuma ada hal-hal tertentu yang menunjukkan bahwa dia itu memang ADHD seperti itu. Hmm. Baik, mungkin saya kasih beberapa saran ya, Ibu ya. Jadi Iya, kalau untuk anak ADHD itu kita jangan langsung memberi label negatif karena sebenarnya mereka itu bukan nakal. Terus kita harus bikin jadwal harian yang konsisten, misalnya bangun, makan, belajar, main, tidur, kita bikin jadwalnya. Kalau anak hiperaktif itu biasanya lebih mudah fokus kalau aktivitasnya itu terstruktur. Kemudian atur aktivitas belajarnya, bagi tugas, misalnya 10 menit belajar, 5 menit istirahat, karena dia mungkin nggak bisa lama-lama kan ya Bu ya, di satu posisi gitu kan, jadi mungkin 10 menit belajar, 5 menit istirahat gitu. Kemudian pakai ini alat bantu visual, tabel, bintang, checklist, timer. Sediakan juga lingkungan yang minim distraksi, jangan terlalu banyak gangguan. Karena dia susah fokus, jadi kita harus meminimalisir hal-hal yang membuat dia susah fokus. Kemudian salurkan juga energi fisiknya. Biarkan dia ikut olahraga, main di luar, kegiatan motorik halus, gambar, atau apa ya, dia sukanya olahraga apa, sepak bola atau apa, biarin dia ikut itu. Nggak apa-apa. Terus jangan terlalu banyak HP, TV, game. Nah, komunikasinya juga memang harus singkat, singkat saja, jangan terlalu banyak instruksi. Jadi singkat, jelas, kontak mata langsung. Terus ketika dia berhasil melakukan sesuatu, beri pujian. Terus kalau misalnya dia melanggar aturan, ya nggak apa-apa, kita dikasih hukuman, tapi jangan hukuman yang keras gitu. Diberi hukuman time out, misalnya dia nggak boleh main ini dulu sebentar, atau nggak boleh pegang HP selama berapa lama, seperti itu. Atau disuruh menghafal berapa halaman, ya gitu hukumannya. Jadi jangan hukuman yang keras, tapi hukuman yang mendidik. Kemudian juga pola makan dan pola tidurnya. Jangan banyak makan gula, karena gula itu kayak makanan olahan, gula itu lebih untuk anak yang autis, ADHD itu akan lebih mudah dia bereaksi dan lebih jadi hiperaktif. Dan harus cukup tidur, terus juga orang tua dan guru tentunya harus ini ya, harus saling sering komunikasi ya, supaya peran orang tua dan guru itu jelas. Dan sebenarnya yang lebih baik konsultasi ke profesional, bisa ke hipnoterapis, bisa ke psikolog, atau ke dokter, bisa terapi okupasi. Apakah itu sudah pernah dilakukan sebelumnya ya, Ibu? sudah sudah Nah, ya. ke dokter, kemudian sudah terapi ke apa? Terapi ke Yamed itu Hmm. 1 tahun. Nah, yang jadi masalah itu dia tidak bisa berteman dengan teman, atau dengan temannya, atau kurang disukai karena eh, dia itu apa? Kalau kalau berkomunikasi itu ribet, kata temennya. Ribet, kamu males mau ngobrol sama kamu gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tren baju, nah tren baju ini, tren bajunya West ya, seperti itu kan, temennya kadang-kadang nggak ngerti dengan eh, kalimat itu. Hmm. Terus saya tanya, itu kamu lihatnya di mana sih tren-tren baju itu? Ya di YouTube, dia bilang gitu kan. Hmm. Terus eh, coba ini pakai bahasa temenmu aja, saya bilang gitu, sehingga temenmu ngerti, sehingga komunikasinya enak gitu. Ya, ya. Nah, nggak Mungkin nanti. taunya nanti balik lagi gitu, kayaknya pengen tampil beda dia itu, seperti itu. Hmm. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, Ibu ya. Nanti setelah ini saya juga sebenarnya ada produk-produk yang untuk anak-anak hipnoterapi seperti itu, dan juga ada produk-produk motivasi untuk penghafal Quran. Nanti bisa saya jelaskan setelah ini. Tapi saya jawab dulu yang pertanyaan kedua ya. Ya, Bagaimana motivasi menghafal Quran agar istiqomah ya? Sebenarnya saya juga masih belajar. Saya juga anak-anak saya suruh menghafal Al-Quran. Saya juga menghafal. Dan memang kita naik turun ya Bu imannya. Tapi selalu kembali lagi. Jadi anak-anak saya juga saya hipnoterapi. Saya hipnoterapi bahwa ingat kemuliaan para penghafal Quran itu seperti apa.
Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu kan keluarganya Allah. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kembali itu kan sebaik-baik manusia. Itu yang saya ulang-ulang terus dengan anak-anak saya. Terus dan kepada diri saya sendiri juga tentunya. Terus pahalanya satu huruf kan 10 kebaikan. Terus nanti menghafal Al-Quran kita diberi mahkota di akhirat. Terus juga dengan menghafal Al-Quran itu kan obat ya, obat hati dan ketenangan jiwa. Menghafalnya itu jangan yang gimana ya, sedikit-sedikit aja Bu, sedikit-sedikit aja tapi istiqomah daripada banyak tapi habis itu berhenti gitu. Jadi kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu, kalau saya bawa mobil ke sekolah, nganterin anak-anak sama pulang kerja, itu saya selalu dengerin murotal yang ada artinya Bu. Jadi murotal itu jadi kayak saya dengar cerita. Jadi nggak kayak saya baca Quran ya. Jadi kayak saya diceritain. Mungkin kalau kita baca Quran sebentar ngantuk gitu ya. Karena memang Al-Quran itu membuat kita rileks kan. Buat kita masuk ke gelombang alfa tadi jadi ngantuk. Nah itu ditambah pula godaan setan. Jadi jadi kayak gitu kan. Tapi kalau saya nyetir atau saya pulang jemput itu saya dengerin Al-Quran itu lebih enak gitu masuk. Jadi kayak kayak saya diceritain. Apalagi ada terjemahnya. Itu sih tips saya. Sama saya baca artinya Bu, saya baca artinya. Jadi di Al-Quran itu kan banyak ya kisah-kisah Nabi Musa yang dia Nabi Musa juga ternyata eh, punya mukjizat yang dari tulang anak sapi terus dia bisa menghidupkan manusia. Itu saya taunya di Al-Quran kan. Terus ada juga Nabi Ibrahim yang memotong burung jadi 4 bagian segala itu. Jadi banyak cerita-cerita nabi-nabi yang menurut saya itu menarik dan itu kan kenyataan ya, cerita nabi-nabi itu kenyataan, bukan bukan hayalan, bukan kayak cerita-cerita di film-film. Nah, itu menarik kalau kita baca tafsirnya, kita pahami artinya itu sangat menarik. Jadi saya kayak baca buku cerita. Kalau tips dari saya sih itu sih. Saya kayak baca buku cerita, saya baca maknanya, kemudian saya baca tafsirnya. Jadi dan itu jadi membuat hafalan tuh lebih mudah masuk ketika kita tahu artinya, kita tahu tafsirnya. Dan itu saya ceritain tuh ke anak saya. Jadi saya kayak nyeritain kisah-kisah teladan di dalam Al-Quran itu kayak saya mendongeng ke anak-anak saya. Dan yang kecil itu alhamdulillah ya setiap habis habis dibacakan tafsir, dia tuh minta setiap malam minta dibacain tafsir, minta dibacain surat Al-Mulk itu dia minta sendiri. Dan alhamdulillah dia sudah hafal juz 30 dan di sekolah dia termasuk yang cepat gitu nyambung karena ya itu tadi karena pembiasaan. Kemudian juga sama gurunya dia malah dimintain bantuan buat mengajar teman-teman yang mengaji. Itu dia masih kelas 1 SD itu. Ini mungkin Mbak Hida tahu ya. Mbak Hida kan pernah nanya, kenapa tipsnya apa? Kok dia bisa minta sendiri? Si Fatimah tuh minta sendiri. Kalau saya mau ngafal ini, mau ngafal Al-Mulk tolong di Murojaah, dia minta sendiri. Ya itu sebenarnya saya ulang-ulang, saya hipnoterapi. Ya mungkin saya share ya, ininya ya. True story dari saya ya. Jadi setiap malam kuncinya, Ibu, Bapak setiap malam sebelum tidur sama setiap mau bangun tidur. Nah ini, nah jadi guru ngajinya juga nanya, kok dia mau sendiri ya, minta. Terus dia juga setiap malam tuh dia minta sendiri. Ini anak saya yang nomor 3, ini namanya Fatimah. Jadi setiap dia hafal, saya bikin videonya, terus saya motivasi dia, terus saya kasih hipnoterapi Qurani tadi setiap mau tidur dan bangun tidur. Ini hasilnya, alhamdulillah. Dan begitu juga anak saya yang kedua dan yang pertama juga menghafal Al-Quran juga. Ya kadang-kadang masih males-malesan juga, tapi itu penanaman sugesti positif itu kan tidak bisa instan ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa cuman sekali, jadi harus berkali-kali, berkali-kali. Dan bagusnya itu setiap malam mau tidur dan saat bangun tidur. Karena setiap malam mau tidur itu kondisi otak kita itu sudah otomatis ada di gelombang alfa. Orang ngantuk itu kondisinya sudah ada di gelombang alfa. Jadi sugesti itu bagus banget dimasukin di malam sebelum tidur, pas bangun tidur. Bangun tidur juga iya, karena kita masih ngantuk itu kondisinya alfa. Sama kalau mau hypnosleep itu hipnotis saat tidur. Jadi anak lagi tidur, kita bangunin. Setelah dia bangun sadar, setengah sadar kita masukkan sugesti positif di situ. Insya Allah dia akan masuk ke pikiran bawah sadarnya seperti itu. Dan untuk yang tadi ini mungkin bisa saya share dulu ya. Yang tadi kan saya bilang
Saya juga ada produk. Nah, ini. Jadi sebenarnya hipnoterapi itu bisa kita lakukan sendiri, Bapak Ibu. Kalau dibimbing juga ya bisa. Lebih bagus kalau dibimbing karena kita jadi tahu teknik-tekniknya. Nah, ini website saya. Nah, ini sertifikat pelatihan hipnoterapi saya. Ini video-video nanti Bapak Ibu bisa buka di website saya ya kalau mau lihat. Nah, jadi saya ini kelas gratis yang sedang kita ikuti sekarang. Nah, jadi saya ada panduan Quranic hipnoterapi mandiri jika ibu-ibu ingin menghipnoterapi dirinya sendiri, self hipnoterapi, itu ada caranya dan ini ada panduannya dan ini harganya murah, 9.900. Di dalamnya itu ibu-ibu bisa lihat nih, kita lihat ya dalamnya. Ini mini e-book sebenarnya. Mini e-book itu buku panduan praktis, isinya sedikit tapi padat. Nah, jadi di dalamnya ada cara menguatkan rasa percaya diri, nah ini, e-book ini menghadirkan panduan praktis hipnoterapi berbasis ayat Al-Quran untuk membantu mengatasi masalah cemas, lelah, marah, sulit fokus, dan kehilangan arah. Nah, tapi ada disclaimer. Disclaimer itu maksudnya teknik ini bukan pengganti ibadah wajib dan sunnah lainnya, melainkan sebagai tambahan setelah ibadah di mana Al-Quran dan hipnoterapi sudah terbukti secara ilmiah membantu berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Jadi ibadah sunnah dan wajib kita tetap lanjut. Ini teknik tambahan. Teknik tambahan gimana caranya kita menghipnotis diri sendiri supaya lebih baik itu ada di buku ini. Ini isinya, kurang lebih isinya seperti ini. Nah, ini kalau mau ini harganya murah, ini 9.900 bisa dipakai panduannya untuk diri kita sendiri. Ini mengatasi gelisah, cemas, marah atau lelah. Ini panduan praktis ya. Nanti ini mungkin bisa dibaca. Nanti saya share di grup. Cocok untuk yang ingin menemukan ketenangan batin, menyelaraskan sains dan spiritualitas, mendekatkan diri pada Allah sambil menguatkan pikiran dan emosi. Nah, panduannya ini praktis banget, jadi nggak ribet, bisa dipakai untuk orang umum, nggak perlu pelatihan hipnoterapi, ini bisa dipakai juga untuk kita sendiri, orang awam bisa. Kemudian ada juga kalau memang ingin dibimbing oleh saya juga ada paket. Ini harganya 99.000 dari 500.000 jadi 99.000. Kenapa segitu? Karena ini dapatnya banyak Bapak Ibu. Jadi dapat satu kali hipnoterapi bersama saya. Kemudian ada satu kali sharing self hipnosis. Nanti diajarin caranya menghipnotis diri sendiri, diajarin satu kali hipnoterapi, satu kali diajari cara menghipnotis diri sendiri. Kemudian dapat 1.000 lembar kerja anak TK dan SD. Jadi tadi cocok untuk yang tadi hiperaktif ya. Hiperaktif itu jadi ada 1.000 lembar kerja di sini yang bisa dikerjakan oleh anak-anak yang hiperaktif supaya mereka energi hiperaktifnya itu tersalurkan. Kemudian juga ada jurnal impian 1 tahun dan 21 hari emosi. Di dalamnya ini ada jurnal untuk Bunda setahun ke depan mau ngapain, itu ada bukunya. Kemudian nanti di sini juga saya bimbing selama 21 hari. Jadi saya pantau. Jadi tidak dibiarkan saja. Jadi setelah dihipnotis, nanti diajarin cara menghipnotis diri sendiri. Kemudian juga dipantau. Dipantau selama 21 hari. Kemudian juga ada 300 positive affirmation for kids. Jadi ada 300 kata-kata positif afirmasi untuk anak-anak. Dari 300 kata-kata itu bisa kita terapkan di anak-anak kita, juga diterapkan ke cucu juga bisa. Terus dapat 4 e-book buku karangan saya. Ini Cahaya Quran, Power of Mind, Manajemen Emosi. Juga dapat yang tadi saya jelaskan tadi ya, Quranic Hipnoterapi sama The Power of Word. Kemudian juga dapat 2 buku bestseller dunia, Psychology of Money sama Atomic Habits. Kemudian dapat apalagi ya, ini dapat kelas gratis seperti ini. Kemudian ini isinya, oh ya, ini dapat grup WA, jadi bisa saya pantau, bisa komunikasi dengan saya, konsultasi setiap hari. Nah, ini dapat ini nanti bisa konsul stres, cemas, susah tidur, kurang percaya diri dan masalah lainnya.
Ini harga normalnya 100.000, hanya 50.000 saja karena sudah include yang 99 tadi. Dapat 300 positif afirmasi, dapat buku. Kemudian ini, dapat contohnya lembar kerjanya seperti ini. Seperti itu. Ini kalau mau yang paket lengkapnya. Kalau mau paket hipnoterapi sendiri juga ada. Kalau yang ini paket lengkap udah dapat buku, dapat bimbingan dari saya selama 21 hari dan bisa menghipnotis diri sendiri. Kemudian kalau mau ambil hipnoterapinya aja sama belajar hipnoterapinya sendiri aja juga ada. Itu harganya 49.900. Jadi ini bisa disesuaikan masalahnya apa. Misalnya masalahnya anak hiperaktif atau masalahnya kurang motivasi untuk menghafal Al-Quran atau masalah lain misalnya kurang percaya diri atau apa. Ini bisa disesuaikan. Ini juga yang di atas ini juga bisa disesuaikan. Jadi sebenarnya kalau beli yang ini include dapat yang ini. Cuman yang ini nggak dapat e-book. Nah, kalau mau beli satuan tentang bukunya, tentang bagaimana cara mengelola emosi Qurani, pikiran, hati itu juga bisa. Harganya murah, 19.000 kalau yang ini, buku manajemen emosi Qurani. Kemudian Cahaya Quran dan And the Power of Mind itu juga ada. Itu harganya 39.000. Isinya apa sih yang ini kita lihat dulu ya. Jadi ibu-ibu bisa belajar sendiri ataupun bisa belajar dari buku atau bisa juga belajar bersama saya selama 21 hari nanti didampingi. Nah, kalau yang mau belajar sendiri ini ada isi buku ini adalah mengapa emosi itu penting, kekuatan kata-kata, komunikasi transendental, hipnoterapi Islami. Di sini juga ada kiat-kiat hipnotis mudah. Hipnoterapi Islami, teknik manajemen emosi Qurani, menerapkan di keluarga. Nah, ini kalau yang mau belajar sendiri, rencana 21 hari latihan emosi Qurani. Nah, kalau mau yang dibimbing, ambil yang 99. Kalau mau belajar sendiri bisa ambil buku ini, nanti dapat jurnalnya juga. Kemudian ada juga yang ini, buku ini isinya, nah ini tentang surat-surat yang ada kaitannya. Nah, kenapa ada Big Bang dan ini dibahas lebih dalam lagi. Kemudian juga surat-surat yang ada kaitan dengan sains, psikologi, komunikasi itu juga dibahas lebih dalam lagi di sini, lebih banyak. Ya, nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya, karena ini panjang kalau dijelaskan. Semuanya ini e-book online, jadi ibu bisa baca sendiri secara digital dan bisa di-share ke keluarga atau yang lain yang membutuhkan. Nah, ini buku karangan saya. Nah, ini juga ada buku 10 digital anak, jadi dia bisa bersuara. Cocok juga untuk yang anaknya hiperaktif. Jadi selain dia dibacakan buku, dia ada suaranya dan ada cara membuatnya juga. Jadi selain dia membaca, mendengar, kita bisa bikin buku cerita sendiri. Itu harganya murah, cuma 19.000. Di sini diajarin cara bikinnya juga. Jadi nanti bisa membuat buku seperti ini. Itu Cocok. bisa pakai Canva ya, Mbak? Bisa. Ini pakai Gemini. Gemini. Kalau Gemini Hmm. lebih mudah daripada Canva. Kalau kalau Hmm. Gemini itu kita tinggal salin teksnya aja, Bu. Salin teksnya terus nanti langsung otomatis jadi bukunya. Seperti ini. Kalau Itu kalau Canva apa itu dia judul saya itu pakai Canva dia. ya bisa. Canva eh, butuh waktu lebih lama dan butuh waktu belajar yang lebih lama. Kalau Gemini dia hanya salin Hmm. teks saja. Ini saya tanpa pakai Canva Oh. bikinnya. Jadi hanya salin teks, kemudian kita eh, pakai aplikasi, Hmm. kemudian nanti jadi seperti ini. Ini bikinnya cuma 3 menit, Bu. Kalau pakai Canva kita Oh masih gitu. harus mikir, masih harus, Iya. ya kita harus menyediakan waktu luang. Bagus memang pakai Canva Hmm. untuk yang suka berkreasi sendiri, tapi kita masih harus butuh Hmm. waktu. Sementara kalau saya kan bekerja, saya juga tugas belajar, saya Hmm. nggak bisa lama-lama. Jadi saya pengennya yang cepat tapi langsung jadi. Kayak Jadi gitu. ini pakai Gemini ya? Iya, pakai AI Bu ini Bu. Di sini ada caranya. Jadi selain dapat 10 buku ini, kita dapat cara bikinnya juga gitu. Kalau ini, nah ini untuk yang 1.000 worksheet untuk anak yang hiperaktif, susah diem, ini udah dapat 1.000 ini. 1.000 kita bisa print sendiri, 1.000 halaman lembar kerja itu harganya 29.900. Wah, ini Tapi dia kan udah SMP kalau ini maksud saya itu hmm, materinya yang tadi materinya gambar-gambar SMP itu ya. kayak untuk SD ya, TK SD ya. Kalau SMP ada nggak, Mbak?
Kalau SMP saya belum ada sih, Bu. Mungkin kalau SMP lebih baik baca buku, Bu. Ini saya ada buku Iya. gratis. Ini bisa, ini gratis Oh. ini. 5 buku motivasi Mm-mm. gratis. Nah, ini boleh Mm-mm. di-download gratis. Atau kalau mau buku-buku saya yang di atas itu ada juga. Ada yang murah, ada yang 39.000, ada yang 19.000, ada yang kalau mau sekaligus paket hipnoterapi dan ada 90. bimbingan, ini yang mau lengkap ya, paket lengkap ini 99.000. Mm-mm. Itu Mm-mm. dibimbing selama Maaf Mbak, 21 hari. Ya. nanya ya, itu kan satu kali hipnoterapi itu harus tatap muka atau bisa online Bisa online. dengan Kalau yang anak? di Bandar Lampung mau mau ke rumah saya juga boleh. Rumah saya di Geraha Madu, Bu. Geraha Madu Pesona. Kalau mau Gramadu online Pesona, juga boleh. Tergantung klien. Gramadu Pesona itu di mana sih? Di Tanjung Seneng, Bu. Nanti kalau mau saya share alamatnya. Ini 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 termasuk kan, murah, Bu. Kalau di Teta, di mm, klinik klinik hipnoterapi itu sekali hipnoterapi, Bu. Nanti bisa lihat di IG ya. Sekali hipnoterapi itu 750.000. Sekali mm, hipnoterapi itu di klinik iya, Teta. iya. Cuman karena saya kan kepengen orang itu memakai Quranic hipnoterapi ya, memakai Al-Quran. Dan juga Mm, saya juga kepengen mengamalkan ilmu saya dan juga sekalian bersedekah. Jadi udah dapat buku, udah dapat hipnoterapi 1 kali, terus diajarin self hipnosis, dapatnya banyak, Bu. Nanti Ibu lihat nanti saya liatin yang di Instagram ya. Klinik hipnoterapi Teta mm. itu 1 kali itu 750.000, Bu. Iya, iya, iya. Terus, Masalahnya ini cucu saya kan ada di anu Tangerang. oh di Nah, saya Tangerang, juga sekarang ada di Tangerang. Kalau misalnya online. hipnoterapi secara online Ya. itu bisa nggak ya, Mbak? Bisa disesuaikan nanti waktu anaknya, jangan pas anaknya sibuk. Kalau bisa pas anaknya udah pulang sekolah, udah mandi, udah makan, nah udah tinggal tidur kan. Nah, nanti itu cocok tuh buat di hipnoterapi. Oh, pas menjelang tidur ya? Ya, karena itu paling baik. Tapi kalau misalnya susah dikondisikan ya pas hari libur nggak apa-apa. Misalnya Sabtu Minggu anaknya libur, nggak apa-apa. Nanti saya menyesuaikan waktunya dengan cucunya ibu. Iya. Jadi itu eh, kita beli yang harga 99 itu ya, Mbak ya? Ya, jadi itu udah dapat banyak, Bu, yang ini. Mm-mm. Jadi udah dapat, nanti ada pendampingan 21 hari via WA. Kalau Mm-mm. hipnoterapinya bisa tatap muka seperti ini online. Iya. Nah, yang ini ya Bu, yang ini ya Bu, yang di atas yang ini. Iya. Ini dapatnya udah banyak. Iya. Kalau mau produk gratis saya juga banyak, Bu. Di bawah ini saya banyak nih kasih gratis nih untuk anaknya yang masih SD, TK, ini bisa di-download gratis. Ini ada Mm-mm. 150 halaman gratis, ini 80 halaman gratis, mewarnai, terus buku juga ada buku gratis. Banyak produk gratisnya. Nah, ini cerita nyata yang saya bilang tadi dimuat di kumparan. Nah, Hmm. mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk sementara ini saya cukup dulu. Cukup Nanti ya. saya WA aja Mbak Ulannya ya. Ya, nanti di Japri untuk buku gratisnya tadi Bu Yaniar sama Bu Mbak Hida, nanti saya Japri ya, dapat buku gratis tadi ya. Oke. 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 Ya Terima cukup. kasih. Nah, sama-sama Ibu Herlin, Mbak Hida, cukup apa atau ada yang mau ditanyakan lagi? Insya Allah cukup. Bu. Cukup ya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini ada manfaatnya untuk diri saya pribadi dan untuk ibu-ibu semua. Dan semoga menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan juga artinya dan menjadi amal jariah kita bersama. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah Saya khairan. Khair, ilmunya banyak sekali manfaatnya. Saya sangat Alhamdulillah. tertarik. Iya, Alhamdulillah. Nanti insya Allah diadakan lagi kelas gratis, tapi waktunya nanti kita menyesuaikan. Iya. Ya, terima kasih yang sudah hadir dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir.